Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 kelas A Kampus Indralaya akan menampilkan video mengenai kasus Otaid versus United Kingdom untuk memenuhi tugas, hukum, dan hak asasi manusia yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pengadilan ini dilaksanakan untuk memutuskan deportasi saudara Otaid ke negara asalnya Nigeria. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang dilakukan Otaid merupakan kejahatan besar dan menyebabkan kerugian yang sangat besar, sehingga pengadilan memutuskan untuk mendeportasi Otaid. Otaid dipersilakan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan disertai bukti pendukung sebagai pertimbangan hakim dalam persidangan ini. Saya merasa keberatan atas putusan pengadilan terkait pendeportasian saya, karena hal tersebut bertentangan dengan hak saya dalam menghormati kehidupan pribadi dan keluarga, sebagaimana diatur dalam Artikel 8, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms yang berlaku di Inggris. Untuk mendukung permohonannya, ia mengajukan laporan yang menunjukkan bahwa ketidakhadirannya di tengah-tengah keluarga sangat menyulitkan istri dan anak-anaknya, dan telah memicu tekanan emosional yang mengakibatkan memburuknya kondisi kesehatan mental keluarga pemohon. Putri sulungnya menderita diabetes tipe 1, dan ketidakhadirannya berdampak pada perkembangan sosial, emosional, dan pendidikan anak-anak, serta bahwa pemecatannya kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi istri dan anak-anaknya. Pengadilan menolak keberatan mengenai pelanggaran yang telah disampaikan oleh pemohon, karena faktanya dalam bukti di pengadilan, anak-anak pemohon tidak melakukan kontak dengannya selama dia berada di penjara. Setelah menjalani hukuman dan ditahan di rumah detensi imigrasi, tidak diketahui apakah pemohon kembali ke rumah keluarga atau tidak. Fakta selanjutnya menyatakan selama 4 tahun sebelum penahanan, Otaid pernah terlibat dalam perusahaan kriminal dan semenjak saat itu pendapatan keluarga berasal dari sang istri. Dari fakta ini dapat diketahui bahwa Otaid tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah, sehingga deportasi pemohon tidak akan berdampak pada keluarganya. Pengadilan seharusnya tidak menerima keberatan pemohon. Baik, berdasarkan pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak pada sidang kali ini, maka kami sebagai penegak hukum memutuskan pemohon tetap dideportasi, bahwasanya pemohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga dan tidak memikirkan kesehatan mental anak dan istri, maka mendeportasi pemohon tidak akan berdampak pada kehidupan keluarganya, serta tidak melanggar pasal 8 Convention, yaitu haknya sebagai manusia atau makhluk sosial dan keluarganya. Setelah menerima pernyataan dan bukti serta melakukan pemeriksaan silang, hakim memutuskan bahwa pemohon tetap dideportasi. Kelompok kami berpendapat bahwa deportasi yang dilakukan terhadap Otaid bukan merupakan pelanggaran terhadap pasal 8 Convention karena pelanggaran yang dilakukan merupakan kejahatan besar dan bahwa keadaannya mendukung deportasi pemohon. Pelanggarannya sangat serius, disengaja dan terus berlanjut. Deportasi pemohon memang mengganggu haknya untuk menghormati keluarga dan kehidupan pribadinya. Tetapi hakim berpendapat bahwa hal itu tetap sesuai dengan hukum, untuk tujuan yang sah dan akan mencapai keseimbangan yang adil. Selain itu, pengadilan telah mempertimbangkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup untuk pengadilan menyimpulkan bahwa keluarga dan kehidupan pribadi pemohon tidak akan melebihi kepentingan publik dalam deportasinya. Dengan demikian, menurut kelompok kami, deportasinya tidak melanggar pasal 8 Convention. Dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Indonesia sendiri menjamin hak asasi manusia dengan memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya dalam pasal 34, yaitu bahwa setiap orang tidak boleh diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang, yang bersumber dari pasal 9 Universal Declaration of Human Rights. Deportasi dianggap tindakan yang paling efisien karena kepraktisannya mengembalikan warga negara asing ke negaranya dibandingkan dengan melakukan penyelidikan dan persidangan yang menghabiskan waktu dan biaya. Walaupun negara memiliki yurisdiksi untuk mendeportasi warga negara asing, tetapi hak ini tetap dibatasi oleh hak asasi yang dimiliki warga negara asing itu sendiri. Shut up and sit down.